Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perayaan yang menyatukan kembali keluarga yang tinggal di berbagai kota. Misalnya di Indonesia yang paling terkenal tentunya Lebaran. Di Amerika Serikat dikenal Thanksgiving Day, hari pengucapan syukur pada minggu ketiga November. Dalam budaya Tionghoa, selain Tahun Baru Imlek, ada lagi perayaan keluarga, yaitu perayaan kue bulan, Mooncake Festival, atau perayaan pertengahan musim gugur, Mid-Autumn Festival. Perayaan ini diadakan pada tanggal 15 bulan 8 dalam penanggalan lunar yang tahun ini jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020. Bagaimanakah riwayat atau sejarah terjadinya perayaan kue bulan? Ternyata berdasarkan suatu legenda kuno dengan tokoh suami istri Hou-yi dan Chang-er. Hou-yi adalah seorang pemanah yang sangat pandai. Pada zaman itu, matahari tidak hanya satu, melainkan 10, sehingga bumi menjadi sangat panas. Tanaman dan ternak banyak yang mati. Hou-yi berhasil memanah dan menghancurkan 9 matahari, sehingga ia diberi hadiah oleh kaisar berupa obat yang memberi kehidupan yang abadi. Obat itu hanya untuk satu orang. Hou-yi tidak mau meminumnya karena ia tidak mau terpisah dari istri tercintanya. Pada suatu kali ketika Hou-yi sedang pergi berburu, salah seorang murid memanahnya diam-diam masuk ke rumah Hou-yi untuk mencuri obat itu. Chang-er berusaha menyelamatkannya dengan meminum obat itu. Ternyata obat itu membawanya ke bulan, sehingga ia menjadi Dewi Bulan. Hou-yi yang sangat sedih dengan kejadian itu kemudian membuat kue bulan dan mempersembahkannya kepada bulan. Pada saat bulan purnama, ia memandang ke bulan dan berharap dapat melihat istri yang sangat dicintainya itu. Demikianlah legenda itu membawa pada perayaan kue bulan yang menjadi perayaan cinta kasih antara suami istri dan juga seluruh keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 18-23 dituliskan tentang relasi dalam keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat-ayat ini harus dibaca seluruhnya. Tidak dapat diambil hanya salah satu karena dapat disalahgunakan atau dipaksakan hanya pada satu pihak. Misalnya, hanya istri diminta tunduk pada suami dan tidak sebaliknya, suami harus mengasihi dan tidak berlaku kasar terhadap istri. Bukankah itu sangat berbahaya dan dapat menjadi dasar kekerasan dalam rumah tangga? Seluruh ayat-ayat ini mengatur relasi antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara hamba dan tuan.
Semuanya timbal balik, saling memberi dan menerima, berlaku setara dan adil, karena semuanya didasarkan pada perbuatan untuk Tuhan. Ayat 23 itulah yang menjadi dasar. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita semua melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita dijauhkan dari sifat seenaknya, sewenang-wenang, mementingkan diri sendiri, atau bertindak penuh kekerasan. Sebaliknya, jika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan memperlakukan orang lain dengan hormat, penuh cinta kasih, dan tidak melakukan penindasan serta kekerasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober adalah bulan keluarga. Mari kita kembali melihat keluarga kita masing-masing untuk memperbaiki diri dan memupuk cinta kasih serta rasa hormat. Tidak harus kita melakukan reuni keluarga atau kumpul keluarga pada masa pandemi ini, karena terbukti ada banyak klaster keluarga yang disebabkan reuni. Orang mengira keluarga dekat tidak saling menularkan virus. Ternyata anggota keluarga, baik yang tinggal serumah, apalagi yang tidak tinggal serumah, dapat saling menularkan virus. Pada masa pandemi ini, komunikasi antar anggota keluarga dapat dilakukan melalui berbagai alat komunikasi yang semakin canggih, mulai dari tulisan, suara, hingga dapat melihat wajah. Kita masih harus menahan diri untuk tidak bertemu secara fisik. Namun itu tidak mengurangi cinta kasih kita kepada keluarga. Inti dari reuni keluarga yaitu dipersatukan kembali dalam cinta kasih, tidak terhalang oleh pandemi, karena ikatan keluarga selalu terjalin. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.